Saudara, di puncak ibadah haji ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bagi setiap jemaah. Di antaranya adalah menyangkut rukun haji dan segala hal yang menyangkut pelaksanaan wukuf di Arafah. Kami akan ajak Anda, saudara, ini dia rukun haji. Setiap jemaah haji harus melaksanakan rukun haji. Dan rukun haji ini, saudara, merupakan inti dari pelaksanaan haji yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau diganti dengan dam atau denda. Jika salah satu rukun ini tidak dilakukan, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Lalu apa saja rukun haji? Pertama, saudara, kami informasikan kepada Anda, rukun haji adalah pertama ihram. Ihram haji merupakan niat ibadah haji yang ditandai dengan menggunakan pakaian ihram dan membaca talbiyah. Pakaian ihram bagi laki-laki terdiri dari 2 lembar kain putih yang tidak berjahit. Sedangkan saudara wanita pakaian yang menutup aurat kecuali wajah dan juga telapak tangan. Dan yang kedua adalah wukuf di Arafah. Inilah puncak prosesi ritual ibadah haji. Saat wukuf, jemaah haji berdiam diri di area Padang Arafah pada hari ini, saudara, tepatnya 9 Zulhijjah 1446 Hijriah. Mulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Kemudian yang berikutnya adalah tawaf. Tawaf ifadah. Seperti kita tahu, tawaf ini merupakan kegiatan jemaah haji mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran sambil berjalan kaki. Tawaf, saudara, dimulai dan diakhiri pada arah sejajar dengan Hajar Aswad, di mana posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri badan jemaah. Dan setelah tawaf, jemaah kemudian melanjutkan rukun keempat, yakni sa'i. Jemaah berlari-lari kecil mulai dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya, ini dihitung 1 kali perjalanan, sehingga rangkaian sa'i berakhir di Bukit Marwah. Dan sa'i ini, saudara, adalah mengenang perjuangan Hajar yang merupakan ibu dari Nabi Ismail dalam mencari air di padang pasir. Dan usai melaksanakan sa'i, jemaah kemudian memotong rambut mereka sebagai tanda selesainya rukun haji. Dan yang terakhir adalah tertib atau melaksanakan rukun haji secara berurutan. Setelah kami tampilkan bagaimana rukun haji, selanjutnya kami ajak Anda, ini dia wajib haji. Wajib haji diantaranya adalah ihram dan juga mikot atau niat haji. Kemudian ada bermalam atau mabit di Musdalifah, melempar jumroh, mabit di Mina dan juga tawaf wada dan tawaf perpisahan. Meskipun ini wajib haji dapat digantikan oleh orang lain dengan membayar dam. Hal ini khususnya dialami lansia atau jemaah yang sedang sakit. Puncak haji adalah pelaksanaan wukuf di Arafah, saudara. Maka tentu saja setiap jemaah haji ini wajib melaksanakan wukuf bagaimanapun kondisinya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wukuf. Di antaranya, saudara, wukuf dimulai dari perjalanan menuju Arafah pada 9 Zulhijjah. Kemudian singgah di Namira, sebuah bukit di luar tempat wukuf. Dan selanjutnya, jemaah memasuki Padang Arafah setelah tergelincirnya matahari. Jemaah juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca talbiyah. Kemudian melaksanakan sholat zuhur dan juga sholat asar secara jamak takdim, mendengarkan khotbah wukuf, dan yang tak kalah penting adalah memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran.
Saudara, berbicara soal kuota jemaah haji di tahun 2025, Saudara, kami punya data. Ada 6 besar negara di dunia dengan jumlah kuota jemaah tahun 2025. Dan negara kita, Saudara, Indonesia, ternyata adalah negara dengan jumlah kuota jemaah haji terbanyak yang mencapai 221.000 orang. Kemudian disusul oleh negara Pakistan. Ini negara Pakistan ada 180.000 orang, kemudian selanjutnya ada negara India 175.000 orang, kemudian ada Bangladesh ini 127.000 orang, disusul di bawahnya adalah salah satu negara di Afrika yakni Nigeria. Ternyata Nigeria juga cukup banyak, kemudian memiliki kuota haji yakni 95.000 orang. Dan yang terakhir adalah negara Iran dengan 87.550 orang. Lalu bagaimana pantauan puncak ibadah haji 2025 wukuf di Arafah untuk jemaah haji asal Jawa Barat? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Azi Fardiansyah di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adisti. Oke. Azi, bisa gambarkan kepada kami dan juga dari pantauan Anda, bagaimana semua jemaah Jawa Barat khususnya sudah berangkat ke Arafah atau kemudian masih ada yang berada di Mekah dari pantauan Anda sampai saat ini, Azi? Baik, selamat pagi dari Padang Arafah, tempat di mana jutaan jamaah haji dari berbagai dunia bersiap menjalani salah satu momen paling sakral dalam rangkaian ibadah haji, yaitu waktu wukuf. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, sejumlah jamaah haji asal Jawa Barat kini sudah berada di tenda Arafah dan kini mereka sudah siap-siap menjalani wukuf. Pagi ini berdasarkan pantauan kami, suasana di Arafah begitu khusyuk. Jemaah banyak yang memanfaatkan waktu menjelang wukuf untuk memperbanyak doa, zikir, serta sholat sunnah lainnya, kemudian juga membaca Al-Quran. Meski udara mulai menghangat di kawasan Arafah ini, namun tidak menyurutkan semangat para jamaah untuk tetap khusyuk berdoa. Sementara itu, waktu wukuf sendiri akan mulai setelah tergelincirnya matahari, yaitu waktu duhur waktu Arab Saudi, dan berlangsung hingga matahari terbenam. Di momen inilah para jamaah akan memanjatkan doa-doa terbaik mereka, karena saat momen inilah yang diyakini sebagai puncak pengabulan doa dalam ibadah haji. Sebuah gambaran spiritualitas yang begitu menyentuh dari Padang Arafah. Sementara itu, Adisti. Oke, dari pantauan Anda, Azi, apakah seluruh jemaah haji dari Jawa Barat hari ini sudah berada di tenda untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah, atau kemudian masih ada jemaah haji lainnya yang kemudian masih berada di Mekah sampai saat ini? Azi. Oke. Berdasarkan pantauan kami untuk jemaah haji Indonesia yang terpantau oleh saya sendiri, mayoritas sudah berada di tenda Arafah. Namun berdasarkan informasi dari jemaah lain, tidak sedikit beredar masih ada jamaah lain, namun kami belum bisa memastikan apakah itu jamaah asal Jawa Barat atau jamaah dari daerah lain yang mana masih ada dalam perjalanan dari hotel menuju tenda di Arafah. Adisti. Oke, berbicara soal fasilitas, bagaimana soal fasilitas di sana, tenda, kemudian kasur, ketersediaan toilet, bahkan ketersediaan air bersih dan juga pendistribusian makanan sejauh ini seperti apa dari pantauan Anda di sana, Azi, menjelang wukuf di Arafah? Oke, dari awal kedatangan kami di tenda Arafah, memang ada sedikit terkendala sepertinya dalam pendistribusian makanan, namun pada akhirnya semua jamaah yang berada di tenda mendapatkan haknya, diantaranya yaitu fasilitas makan ketika tiba di sini dilengkapi dengan buah-buahan dan snack makanan ringan,
termasuk fasilitas kasur, kemudian juga toilet, sarana prasarana toilet juga cukup memadai di sini. Demikian, Adisti. Oke, termasuk juga soal pendingin ruangan dan juga penerangan di sana, di dalam tenda, seperti apa? Betul, bisa seperti yang terlihat di belakang saya ini, lampu cukup menerangi di dalam tenda, kemudian juga di dalam tenda sendiri dilengkapi pendingin yang lumayan cukup membuat nyaman para jamaah, yang mana di Arafah ini berdasarkan pantauan kami dari aplikasi cuaca di Arafah ini berkisar paling tinggi nanti siang itu sekitar 43 derajat, Adisti. Oke, cuaca ekstrim, bahkan suhu di sana bisa mencapai 43 derajat Celcius. Tentunya menjadi perhatian khusus juga bagi para jemaah. Adakah imbauan dari petugas haji di sana? Bagaimana kemudian kepada jemaah haji untuk mempersiapkan kesehatan mereka dan juga fisik mereka, karena cuaca di sana sangat panas sekali, Azi? Betul, Adisti. Jamaah haji Indonesia ataupun jamaah haji lainnya pada saat menjelang wukuf ini, terutama dimulai pada pukul 10 pagi waktu Arab Saudi hingga pukul 4 sore nanti, jamaah diimbau untuk tidak sering keluar masuk atau sering berada di luar tenda. Diharapkan semua para jamaah ini berada di tenda mengingat suhu panasnya di luar tenda. Oleh karena itu, untuk keamanan kesehatan para jamaah dianjurkan untuk tetap berada di dalam tenda dan memperbanyak doa-doa. Demikian, Azizi. Oke, terakhir setelah pelaksanaan wukuf di Padang Arafah, apalagi rangkaian haji yang nantinya akan dilakukan oleh seluruh jemaah haji di Indonesia di sana setelah wukuf, Azi? Baik, Adisti, nanti selesai wukuf yaitu pada maghrib, seluruh jamaah akan didorong menuju Musdalifah, di mana para jamaah akan melakukan mabit hingga malam hari di sana. Kemudian juga selesai dari Musdalifah, jamaah kemudian seluruhnya akan didorong ke tenda Mina. Nah, berdasarkan informasi yang kami dapat, ada 2 skema yang akan diberlakukan otoritas Arab Saudi untuk para jamaah dalam pelaksanaan ini, yaitu saat pergerakan jamaah dari Arafah menuju Musdalifah, ada skema murur. Ini diberlakukan untuk kategori jamaah lansia, disabilitas, dan resiko tinggi, yang mana pelaksanaannya para jamaah ini akan diangkut menggunakan bus, kemudian hanya sekedar melintas di kawasan Musdalifah. Mereka tidak akan turun dan tidak akan berhenti hingga malam hari. Mereka akan didorong langsung ke tenda di Mina. Sementara itu, Adisti. Oke, terima kasih Azi atas informasinya, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Arafah. Terima kasih informasinya. Semoga lancar ibadahnya. Saudara, informasi terkait dengan puncak ibadah haji 2025 wukuf di Padang Arafah masih akan kami hadirkan dalam Breaking News Kompas TV. Jadi tetaplah bersama kami. Nyalakan semangat berbagi. Siap-siap tertinggal-tinggal oleh ulah mereka yang kreatif dan penuh kejutan. Just for Laughs Gags. Jumat 6 Juni pukul 10 pagi. Sabtu dan Minggu 7 dan 8 Juni pukul setengah 9 pagi. Di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Mau tumbuh tinggi optimal? 7 dari 10 anak Indonesia berisiko tidak tumbuh tinggi ideal. Baru, Pediasure Peptigro System dengan CPP. Dukung hingga 50% tumbuh tinggi optimal. Pindah ke Pediasure. Cek Rootpedia kalkulator sekarang.
Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua 100% murni, pilihan timnas Indonesia. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Rasakan dingin menyegarkan di kulit kepala. Rambut terlindungi dari bau matahari dengan UV Shield. Let's do more with Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Nyalakan semangat berbagi. Ikuti informasi terhangat, unik dan menarik di pagi hari raya Kurban. Dalam Sapa Indonesia Pagi, spesial Idul Adha. Jumat dan Sabtu, 6 dan 7 Juni, pukul 7 pagi. Live di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV, Puncak Ibadah Haji 2025 bersama saya Adisti Larasati. Saudara, ribuan jemaah haji asal Indonesia di Mekah dari sejumlah hotel sempat tertunda berangkat ke Arafah karena kendala bus transportasi menuju Arafah untuk menjalani wukuf hingga lewat tengah malam waktu setempat. Dan inilah ribuan jemaah haji asal Indonesia yang sebagian besar berasal dari Jawa Timur. Tampak tengah menunggu transportasi untuk membawa mereka ke Arafah. Mereka ini berasal dari sejumlah hotel yang berbeda. Sebagian lagi sudah ada yang tiba di Arafah, namun tidak mendapatkan tenda. Dari informasi yang kami terima melalui WhatsApp, mereka belum mendapatkan penjelasan pasti soal penyebab maupun kepastian keberangkatan. Ada syarikah tapi tidak, mereka sudah. Sementara di Arafah, sejumlah jemaah asal Indonesia tidak mendapatkan tenda untuk beristirahat. Bahkan ada pula dari mereka yang tidak mendapatkan makan malam. Mereka hanya ditempatkan di lokasi transit bagi para jemaah yang hendak bertolak ke Musdalifah. Hal ini terjadi menjelang wukuf, di mana jemaah seharusnya memiliki stamina yang baik di tengah cuaca panas yang menyengat di Arafah. Antara pihak kloter jemaah dengan pihak... Kita pantau, saudara, bagaimana prosesi jelang wukuf di Arafah. Kita sudah terhubung dengan Haji Muhammad Molik yang merupakan Sekretaris DPW Forum Komunikasi KBIH se-Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Molik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pak Molik, bisa diceritakan Pak Molik saat ini tengah berada di kendaraan, sepertinya di bis, hendak kemana dan seperti apa pantauan sejauh ini, Pak Molik? Ya, nggak terlalu jelas, Mbak, karena ini sopir sama sarikanya lagi rame bertengkar ini di atas bis. Oke, bagaimana bisa diceritakan gimana? Perjalanan menuju ke Arafah saat ini, Pak Molik? Jadi alhamdulillah ini kami sudah sampai di Arafat, tapi masih belum bisa turun karena kami juga belum tahu kenapa belum boleh turun. Pengalaman teman yang terdahulu biasanya belum boleh turun karena kapasitas tenda penuh biasanya, sehingga kami diminta menunggu di atas bis. Jadi setelah menunggu sekian lama, akhirnya kami bisa akhirnya dijemput persis jam 3.30 dini hari tadi menjelang subuh. Mulai dari jam 8 pagi kami sudah siap-siap untuk dijemput bis menuju Arafah. Hanya saja
kami tidak tahu sebabnya apa, tidak ada kepastian dijemputnya jam berapa. Kami menunggu sekian lama baru dijemput jam 3.30 menjelang subuh barusan. Oke, berarti Ini kami ingin sudah sampai di konfirmasi Arafah. seharusnya sudah menunggu dari jam 8 malam, kemudian baru dijemput dengan menggunakan bus itu jam 3.30. Jam 8 pagi, Mbak. Oh, jam 8 pagi? Jam 8 pagi, Mbak, kemarin, Mbak. Iya. Jadi jam 8 pagi kami, ini suasana, Mbak, lihat mungkin ya, itu teman-teman yang tidak dapat tenda di sana itu. Banyak Ya, sekali. tidak dapat tenda di luar semuanya. Kami kan dari atas. Oke. Ya. Jadi masih Anda, kami tidak boleh jadi turun Anda mungkin masih karena tertahan di dalam antaranya bus kami karena belum bisa dapat mendapatkan tenda, karena di luar di sana juga banyak sekali jemaah yang belum juga bisa mendapatkan Betul. tenda, begitu ya? Pak Moli? Betul. Oke. Dan sampai detik ini kami belum tahu sebabnya, bagaimana mungkin kalau ya. Iya. Pak Molik, jadi Anda Iya, Mbak. menunggu dan juga para jemaah Halo. lainnya menunggu dari jam 8 pagi dan baru dijemput di jam setengah 4, Mbak. Setengah 4. setengah 4 pagi. Ya, 3.30 dini hari. Dini hari, betul. Betul, Oke. jadi kurang lebih 16 sampai 18 jam ya. Kami menunggu. Anda dan juga jemaah lainnya bahkan harus menunggu 16 sampai 18 jam untuk kemudian diangkut ke Arafah, dan sampai sekarang juga Anda dan juga beberapa jemaah lainnya masih berada di dalam bis karena memang belum bisa mendapatkan kepastian mendapatkan tenda, karena di luar juga banyak sekali jemaah yang ternyata belum juga bisa mendapatkan atau masuk ke dalam tenda mereka. Sudah dapatkah penjelasan